Beberapa bulan terakhir ini gue lagi fokus bikin konten di Instagram. Dan alhamdulillah selama 4 bulan terakhir, followers gue naik signifikan. Hampir 200.000 lebih naiknya. Gue main di Instagram dari tahun 2015 sebetulnya. Awalnya untuk eksistensi lah. Tentunya ujungnya untuk bisnis. Tapi selama bertahun-tahun, followers gue nggak pernah naik. Hanya di angka 6 ribuan. Itu terjadi selama bertahun-tahun. Sebetulnya banyak faktor sih yang menentukan naiknya jumlah followers. Pasti teman-teman di sini jauh lebih tahu lah daripada gue. Dari mulai pemilihan nih sampai ke teknik-teknik upload konten lainnya. Tapi ada satu hal yang penting yang justru akan jadi penentu terhadap pengelolaan sosial media, yaitu konsistensi. Ini kita bakal shoot, gue udah nyiapin beberapa skrip ya, shootnya di sini. Kenapa gua selalu milih di kamar di studio ini? Pertama, untuk dapetin look. Ingat ya guys, kita setiap hari disuguhkan jutaan konten. Gimana caranya agar orang tuh berhenti ketika scroll kita? Selain hook, ada look. Konsistensi adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam mencapai tujuan pribadi, karir, atau pengembangan diri. Begitupun dalam pengembangan sosial media. Dan kali ini gue bakal share tips gimana caranya menjaga konsistensi upload konten di sosial media, terutama Instagram. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Dan karena tujuan gue waktu itu adalah untuk naikin jumlah followers, maka gue tetapkan itu sebagai tujuan. Gue targetin waktu itu nggak muluk-muluk, sekitar 20 ribuan lah. Kenaikan dalam jangka waktu setengah tahun, itu target gue. Ketika gue menentukan goals, gue selalu berpikir realistis. Dan angka 20 ribu itu menurut gue cukup realistis dan kayaknya bisa gue capai. Satu hal lagi buat teman-teman, ketika menentukan goals, wajib kasih batas waktu. Lumayan udah 248 ribu. Udah 248 ribu followers gua. Total yang gua luangin waktu main Instagram udah 11 bulan, gak kerasa gua ngonten di Instagram dan di TikTok. Gua belum main ke YouTube, baru mau main ke YouTube. Tapi alhamdulillah selama 11 bulan gua fokus dan setia, konsisten, mulai menghasilkan. Lalu apa aja yang udah gue dapet dari bikin konten di Instagram dan TikTok? Pertama, gue bisa jualan, tentu saja gue dapet profit, gue dapet untung, terus kemudian dapet endorse. Alhamdulillah udah mulai masuk endorse, lumayan bisa buat hidup sehari-hari. Dan yang kedua, buat rencana tindakan. Inilah yang penting teman-teman. Kalau tadi gue bahas tentang tujuan, langkah berikutnya gue selalu bikin rencana aksi. Tapi sebelumnya gue selalu berpikir, sebelum post, ketika gue mau post sesuatu, gue harus menyadari satu hal fundamental, yaitu gue bukan artis. Yang mana orang gak akan peduli tentang kehidupan sehari-hari gue. Makanya gue putusin untuk tidak post kehidupan atau urusan pribadi. Artinya, gue harus post sesuatu yang bermanfaat, yang relatable, atau minimal menghibur lah. So, balik lagi, kita bikin rencana tindakan. By the way, gue lebih fokus terhadap konten video ya, karena sekarang kebanyakan udah video oriented, kecuali lu artis, dan gue bukan artis. Yang gue lakuin adalah bikin skrip. Jadi, biasanya gue cari dulu tuh satu poin konten, lalu gue pecah jadi skrip video. Karena niche konten gue adalah tentang relationship, maka poinnya nggak jauh dari situ. Misalnya, poinnya adalah liburan. Biasanya gue pecah tuh jadi bahan konten untuk 3-4 video. Contohnya, istri minta liburan tapi nggak ada duit. Lalu gue pecah tuh jadi skrip, jadi sebuah reels. Atau pecahan berikutnya, liburan itu wajib untuk hiburan agar tidak penat. Gue pecah juga tuh jadi sebuah skrip, agar nanti kita bisa shoot jadi sebuah reels. Atau jadi liburan jangan jauh-jauh asal bareng anak istri. Sama tuh, dijadiin sebuah skrip. Dari satu poin tadi tentang liburan bisa jadi 3 konten toh. Kenapa sih harus ada poinnya? Sekali lagi, gue bukan artis. Yang share foto duduk aja udah dapat banyak like dan banyak view. So, gue harus kasih poin ke penonton. Biasanya gue habisin waktu 3-4 jam buat nulis 4-5 skrip. Besoknya baru gue jadwalin untuk shoot dan edit video.
Dan gue ulangin langkah-langkah tadi setiap akhir pekan. Jadi setiap akhir pekan tuh pasti kan stok konten habis. Lalu gue ulangin bikin skrip lagi, shoot lagi, terus seperti itu. Untuk cari ide, biasanya gue cek komentar atau gue lihat akun-akun yang serupa untuk dapat referensi. Dan satu lagi kebiasaan gue wajib nulis ide kapanpun, dimanapun. Karena gue takut lupa, jadi ide itu wajib gue catat. Jadi ketika gue senggang, gue bisa buka catatan untuk gue kembangin jadi sebuah ide konten. Konten berkualitas. Yang kayak gimana sih konten berkualitas? Apakah yang editannya bagus? Apakah yang ngasih tips and trick? Apakah yang bikin sensasi? Apakah yang seksi? Apakah harus foto dengan presiden? Yang gimana sih konten berkualitas itu? Gue sampai sekarang gak ngerti dan gak paham, beneran deh. Sejak awal gue putusin bikin konten, gue gak pernah sekalipun terpikir tentang kualitas konten. Karena gue nggak tahu konten yang berkualitas itu seperti apa, konten yang bagus itu seperti apa. Jangan sampai hanya karena ingin terkesan berkualitas, gue lupa untuk beraksi. Dan kalaupun kualitas itu penting dalam sebuah perkontenan, tapi gue belum bisa bikinnya, saran gue hajar dengan kuantitas, tapi dalam tema yang sama. Rasanya semua orang ingin eksis di sosial media, ingin banyak like, views, dan terkenal. Tapi sedikit orang yang sadar bahwa pentingnya konsistensi. Konsistensi adalah sebuah proses, bukan pencapaian instan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah kecil secara berkelanjutan, kita harus membangun konsistensi dalam tindakan dan dalam perjalanan menuju keberhasilan. Gua Sepi Ahara, see you next video.